Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode dari penelitian tindakan atau biasa disebut dengan action research. Next. Sebelum memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aziz Akbar Ardana dengan NIM akhir 09, Muhammad Rizky Ilhami dengan NIM akhir 19, Nur Safira Manturoh dengan NIM akhir 28, dan juga Rafael Calvin Sugito dengan NIM akhir 31. Next. Baik. Untuk yang pertama, di sini akan menjelaskan tentang deskripsi mengenai apa itu action research. Action research sendiri itu merupakan metode penelitian yang dimana konsep, teori, dan juga modelnya akan benar-benar diuji cobakan pada subjek penelitian dalam konsep yang sesungguhnya. Di sini pada metode action research ini peneliti itu termasuk dalam subjek penelitiannya, sehingga peneliti melakukan campur tangan serta mengamati seluruh kegiatan penelitian dan mendokumentasikannya. Selain itu, metode action research ini termasuk dalam kelompok metode penelitian kualitatif dikarenakan berfokus pada pengamatan yang mendalam. Next. Selanjutnya, di sini menurut Baskervillis terdapat 3 karakteristik dalam action research. Yang pertama, peneliti itu harus terlibat aktif dengan harapan keuntungan akan diperoleh oleh si peneliti dan juga subjek penelitian. Selanjutnya, yang kedua adalah pengetahuan harus diimplementasikan secara praktis. Yang ketiga, pada proses siklus ini yang dilakukan selama penelitian adalah mampu mengaitkan dan juga membuktikan antara teori dan juga praktek lapangan. Next. Untuk selanjutnya, pada metode action research ini terdapat 4 kelebihan. Yang pertama, metode ini mengimplementasikan teori ke dalam dunia nyata, sehingga cocok untuk penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara teknologi, informasi, manusia, dan juga sosial budaya. Yang kedua, metode ini tidak memisahkan antara peneliti dan dunia nyata, dikarenakan teori diujikan di dalam dunia nyata. Yang ketiga, subjek penelitian ini benar-benar tidak bisa dipisahkan dari konteksnya. Yang keempat, memberikan keuntungan bagi si peneliti maupun dari pihak lain dalam membentuk pengetahuan baru ataupun penyelesaian dari suatu masalah. Next. Selanjutnya adalah kekurangan dari metode action research. Terdapat 5 kekurangan. Yang pertama, metode ini mirip dengan aktivitas konsultan, yaitu mencari pemecahan dari suatu permasalahan pada perusahaan ataupun organisasi. Yang kedua, sulit memastikan bahwa luaran dari action research ini merupakan efek dari campur tangan dan bukan hanya karena faktor lainnya. Yang ketiga, metode action research ini masih dianggap tidak netral dan karena masih bersifat subjektif. Yang keempat, metode ini masih kurang kuat dalam hal validasi data. Dan yang terakhir, metode ini masih kesulitan dalam menggeneralisasi hasil dari penelitiannya. Next. Baik, untuk selanjutnya ada tahapan untuk action research. Yang pertama ada diagnosing, action planning, action taking, evaluating, dan juga specifying learning. Untuk diagnosing itu adalah mengidentifikasi permasalahan utama dari subjek penelitian yang akan diselesaikan, di mana di proses ini peneliti itu melihat permasalahan secara utuh dalam konteks atau bidangnya. Kemudian ada action planning, yaitu peneliti, praktisi, dan juga aktor lainnya dalam penelitian ini akan bekerja sama untuk merumuskan tindakan untuk mengatasi permasalahan yang sudah diidentifikasikan sebelumnya. Perencanaan tindakan
ini melibatkan campur tangan dan berdasarkan kajian kerangka teori dengan menentukan target pencapaian setiap perubahan yang ingin dicapai, serta strategi atau pendekatan atau tindakan untuk mencapai setiap perubahannya. Kemudian ada action taking, yaitu peneliti dan praktisi pada penelitian ini akan bekerjasama untuk mengimplementasikan action planning, di mana action planning yang sudah direncanakan sebelumnya itu akan dilaksanakan pada tahap action taking. Intervensi atau tindakan ini dapat secara langsung dilakukan oleh peneliti atau secara tidak langsung, yaitu dengan melalui aktor lain. Lalu ada evaluating, atau evaluating ini yaitu peneliti dan praktisi lain akan bersama-sama melakukan evaluasi terkait efek dari intervensi yang telah dilakukan pada tahap action taking. Di tahap ini analisis efek yaitu analisis yang menurut teori benar apakah benar-benar muncul saat tindakannya dilakukan. Lalu ada analisis apakah efek tersebut mampu menyelesaikan masalah yang dipecahkan. Lalu analisis apabila target perubahan tercapai. Yang harus dikaji kembali mengenai apakah mencapai target tersebut benar-benar karena intervensi atau campur tangan dan bukan karena tindakan atau faktor lainnya. Lalu apabila target perubahan tercapai, maka karena kerja intervensi tindakan berikutnya termasuk hipotesisnya harus dirumuskan kembali. Jadi evaluasi ini kalau belum tercapai itu maka akan dikembalikan lagi untuk dikaji kembali. Kemudian ada specifying learning yaitu mengkaji dan mendokumentasikan lesson learned yang telah didapat. Ada evaluating di mana pada lesson learned ini berguna untuk organisasi subjek penelitian sendiri sebagai pengetahuan baru. Dan juga bagi peneliti tindakan ini untuk merumuskan intervensi tindakan berikutnya bila target belum tercapai. Dan juga ini untuk dapat memberi masukan bagi penelitian berikutnya. Lalu ada dual imperative action research, yaitu secara umum metode hari ini menerapkan siklus tunggal, yaitu siklus yang hanya berfokus pada penyelesaian masalahnya. Namun menyadari bahwa sebuah AR selalu memiliki dua tujuan, maka McKay dan Marshall ini merekomendasikan dual imperatif atau dua siklus, di mana siklus yang pertama berorientasi pada penyelesaian masalah, lalu siklus yang kedua berorientasi pada kepentingan penelitian. Di mana untuk penyelesaian masalah, seperti yang dijelaskan pada tahap tadi ada diagnosing, planning, taking, evaluasi sama specific learning. Lalu untuk yang berorientasi pada kepentingan penelitian ini yang pertama peneliti menunjukkan research question dan juga tujuan penelitian. Lalu peneliti mengumpulkan fakta-fakta melalui studi pustaka, kemudian merencanakan dan merancang proyek penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan tadi. Satu tujuan penelitiannya, lalu bekerjasama dengan aktor lain dalam mengimplementasikan rencana intervensi tindakan. Lalu peneliti dan aktornya juga bekerjasama dalam memonitor dan mengevaluasi efektivitas pengambilan intervensi, dan juga apabila hasilnya sudah dianggap memuaskan, maka peneliti dapat menyelesaikan penelitiannya. Apabila belum, maka peneliti akan bekerjasama lagi dengan aktor lain untuk merevisi rencana intervensi tindakan. Kemudian ada review jurnal. Yang pertama yaitu sistem informasi pemesanan kamar mes PTKI Persero di Free 3 Sumatera Selatan. Yang pertama, penelitian ini mengangkat permasalahan tentang sistem pemesanan kamar mes PTKI yang tidak terdata dengan baik. Yaitu karena pengunjung dari timnya sangat banyak sehingga dibutuhkan sebuah sistem pendataan pemesanan kamar mes dan sistem pelaporan pemesanannya juga. Kemudian penelitian ini bertujuan mengangkat sistem informasi berbasis website pada PTKI Persero di Free 3. Lalu untuk tahapannya itu ada diagnosing yang terdiri dari observasi, identifikasi, start analisis terhadap permasalahan, action planning, perencanaan tentang tindakan yang dapat dilakukan. Lalu ada action taking, yaitu melakukan rencana bangun sistem informasi pemesanan kamar mes berbasis website. Lalu ada evaluasi, yaitu evaluasi terhadap sistem informasi pemesanan kamar mes yang telah dikembangkan tadi. Lalu ada lesson learned, yaitu perbaikan maupun pengembangan dari sistem yang akan dilakukan selanjutnya. Lalu kesimpulan dari sini dapat bahwa pengembangan sistem informasi pemesanan kamar mes pada PTKI Persero di Free 3 Sumatera Selatan berbasis website dapat memudahkan pengunjung dalam melakukan pengecekan kamar kosong serta melakukan pemesanan kamar mes sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Lalu di sistem informasi ini juga dikembangkan menggunakan metode action research dan juga berhasil. Baiklah, jadi di sini saya Muhammad Islami akan mereview jurnal kedua, yaitu yang berjudul implementasi metode action research untuk peningkatan daya saing UMKM melalui e-commerce. Next. Di sini ada latar belakang dan deskripsi. Pada penelitian ini mengangkat permasalahan produksi UMKM, Wanina Store, dan Karimate Store yang mengalami penurunan secara signifikan. Dikarenakan UMKM ini masih menggunakan cara-cara konvensional dalam pemasaran produk, serta rendahnya pengetahuan UMKM dalam berinovasi dalam teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan web e-commerce yang dapat membantu mitra untuk
mengembangkan proses bisnis dalam memasarkan dan menjual produk. Tahapan penelitian di sini yang pertama ada diagnosing. Diagnosis sendiri yaitu observasi, identifikasi, serta analisa terhadap permasalahan pada UMKM tersebut. Yang kedua ada action planning. Action planning merupakan perencanaan pembuatan desain web e-commerce untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Yang ketiga, action taking. Action taking sendiri yaitu implementasi pengembangan web e-commerce yang akan digunakan oleh mitra. Yang keempat ada evaluasi web e-commerce yang telah diimplementasikan dan diuji cobakan melalui jaringan internet. Dan yang terakhir ada learning. Learning sendiri yaitu memberikan pelatihan bagaimana cara menggunakan web e-commerce yang telah dibuat. Kesimpulan pada jurnal kedua yaitu adalah dengan adanya e-commerce dapat membantu mitra dalam menunjang proses bisnis, dalam memasarkan dan menjual produk rajut sehingga mitra dapat bersaing secara global. Oke, untuk jurnal ketiga ini adalah analisis kinerja jaringan WLAN menggunakan metode action research pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pemalang. Next. Untuk deskripsi dan latar belakangnya, itu peneliti mengangkat permasalahan kinerja jaringan wireless LAN dengan mengukur parameter bandwidth, delay, packet loss, dan throughput pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pemalang. Kemacetan dan komunikasi data pada wireless network adalah sebuah masalah yang paling menonjol karena popularitas wireless data network yang terus meningkat. Masalah ini secara prinsip dapat dikurangi jika sebagian kecil menggunakan jaringan bila memutuskan untuk pindah ke lokasi lain dengan kasus degradasi QoS yang telah dirasakan. Dalam menganalisa QoS pada jaringan wireless, ada beberapa parameter yang harus diuji. Di antaranya adalah jitter, delay, packet loss, throughput, dan availability bandwidth. Next. Selanjutnya ini ada tahapan pada action research. Yang pertama ada diagnosis. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi masalah-masalah yang terjadi pada jaringan wireless Dinhub-Kominfo Kabupaten Pemalang dengan melakukan wawancara dan kuesioner pada pengelola jaringan. Yang kedua ini ada action planning. Penulis mencoba memahami inti dari pokok permasalahan dengan metode QoS, menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga ada action taking. Penulis mengimplementasikan rencana tindakan dan harapan dapat menyelesaikan masalah yang dilanjutkan dengan mengadakan uji coba. Yang keempat ada evaluasi. Setelah masa implementasi dianggap cukup, kemudian dilaksanakan evaluasi dari hasil implementasi dalam berbagai aktivitas-aktivitas. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu learning, menganalisa masalah yang ada pada kualitas layanan jaringan internet dan solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Next. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari kesimpulan analisis ini dilakukan bahwa kualitas jaringan di Dinhub-Kominfo Kabupaten Pemalang belum optimal karena terjadi gangguan performa jaringan yang diakibatkan kondisi cuaca yang buruk. Tentu hal itu mempengaruhi kualitas jaringan tersebut sehingga hasil yang didapatkan ada yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh TIPHON. Oke, next. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7 tentang action research. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.